pasti akan bisa dibikin menjadi kehidupannya. Viewer, sekarang kita ketemu dengan Teh Mira dari SMA sebelah 5 SMA Bandung. 5. Oh, SMA Negeri Gaul ya dengan ya. Tentunya. Tentunya legek diheulakeun. Legek lah bener. Viewer, amun ayeuna ningali si Teh Mira, Teh Kiki lungguh-lungguhnya belum tahu kalian. Bentar lagi saya akan membuat mereka seperti petasan rentet ya. Oke, Teh Mira ini dulu adanya udah pernah ngomong tentang di sini di Teh Ine di BPI itu sudah bicara tentang jugala segala macam. Nah, sekarang ini Teh Mira adalah pelaku seni ya. Nah, alhamdulillahnya beliau itu menurut saya sih luar biasa effortnya untuk mempertahankan kebudayaan orang-orang teh gitu teh. Insya Allah. Mantan Putri Citra oge dulu. Pantesan geulisnya. Pantesan. Nah, Sekolah bolos teh jantan Putri Citra. pemikiran saya mah kieu nya. Nah, kan kali kerja teh garis keneh ya. Garis keneh. Tok itu masih angkatan 87 turun 5 tahun. Padahal beda tipis ya. Beda 0 doang. Teh Mira, ayeuna saya mau nanya ini aja dulu gitu, yang ringan-ringan aja dulu. Naon kegiatan untuk menjaga kebudayaan kita teh Jaipongan teh ayeuna teh. Sementara ini aja yang teteh lakukan gitu. Naon teh? Kita nggak bicara juga lah sekarang ya. Enggak, budaya we. Ngobrolnya Jaipongan. Karena memang itu yang saya sekarang lakukan sama teman-teman. Mengadakan pelatihan tentunya, pertunjukan, dan selalu kita bicara untuk ini kedepannya seperti apa, gitu. Karena memang yang lagi sekarang kita lakukan ini hanya pemeliharaan dan pelurusan. Bukan artinya yang di luar sana nggak lurus, tapi tentunya karya yang sudah dibuat dahulu sama Pak Gugum itu ya tentunya harus kita lestarikan, dan memang tetap aja seperti itu formulasinya gitu. Gitu. Oke. Teh sekarang mah simpelnya saya mau nanya kieu. Kan kunaon sih orang-orang teh kudu ngajaga kebudayaan eta nya tehnya gitu. Kebudayaan Sunda kunaon Kunaon sih urang teh kudu kudu ngajaga kebudayaan eta. Menurut teteh heula ayeuna mah pemikiran teteh aja sesimpel itu gitu. Simpel sih ya. Sebetulnya budaya itu jati diri, identitas pastinya. Ya. Pastinya seperti itu. Dan itu adalah kekayaan. Jadi ya otomatis kalau misalnya kekayaan yang pernah dibuat itu menjadi aset daerahnya, gitu. Ya, betul. Dan dengan melakukan itu, kita mempunyai pengalaman yang luar biasa dan juga efek samping yang luar biasa. Dan itu akan kita terapkan bahwa dengan kita menekuni ini, nggak cuma bisa nari gitu doang gitu. Ya, nari teh pasti ada substansinya nya, filosofisnya, nilai-nilainya. Iya betul. Mau sekarang yang kita dapat atau mungkin nanti ke depan, apalagi untuk generasi yang penerus kita, gitu kan? Karena ini ajaran yang memang pasti akan terus berkelanjutan. Itu kalau misalnya orang atau misalnya seseorang mempelajari itu pasti akan bisa dibikin menjadi kehidupannya. Seperti itu. Jadi gitu cenah teh gitu teh kita teh harus ngejaganya karena ya saya teh like mau ngospek teh Kiki oke. Jadi urang nu beunang. Jadi gitu bahwa kenapa kita harus menjaga kebudayaan teh da kakumaha jati diri orang-orang atuh ya gitu tuh. Ya terutama saya kita we aya di Bandung meureun tehnya gitu. Kalau kita tidak mengetahui nilai-nilainya, dan saya mah mikir bahwa Jaipongan teh
jaipongan teh tidak bisa bicara tentang sensual gitu ya. Kan banyak yang mengkritik teh terhadap ieu teh gitu nya. Ayeuna. Tapi dari dulu loh kalau saya dengar. Kalau pas angkatan kita mah sebenarnya enggak ya. Ada juga. Lagi tahun 80-an. Iya, saya nggak tahu ada juga. beberapa tapi lebih banyak yang karena tidak itu pembuktian. Jadi dulu tuh memang ramai kan 3G. Sampai jaipongan tuh kan naon 3G itu? Kita geol goyang. Asik. Gitu kan? Asik banget pokoknya itu memang benar-benar identik dengan itu ya. Tapi itu kemudian dibuktikan oleh karyanya Papi yang memang nggak ada tuh kita yang eksploitasi seperti 3G itu, nggak ada. Kaminya aja yang ngeres sebenarnya tehnya. Nu nonton eta mah. Nonton. Socana lareskeun heula. Kudu make kacamata nu bener nya. Nu ngarti kan nu budaya gitu. Akarnya dari mana gitu. Kalau misalnya memang ada yang pinggul kita bergerak itu karena gerakan kaki kita gitu, bukan karena dibuat goyang gitu enggak. Itu karena memang kaki kita. Dan sekarang kebetulan saya lagi belajar juga line dance, Latin gitu ya. Mereka pun bilang sama. Kamu tidak usah membuat pinggul kamu bergoyang, tapi dengan kamu melakukan step kaki seperti ini, itu otomatis gitu. Dan itu efek dari kaki kita bergerak gitu. Berarti eta formulana teh. Formula neta. Ya, kaki. Jadi kalau jalan sanes pinggul. Ya, amun anu dikritik oke, saya mikir mah Anda harus mengkritik tukang lotek. Nah, aku naon. Ya kan? Iya benar. Padahal di jalan tangan ya. Nah, itu tukang lotek itu dikritik kita kan gitu. Ya. Ya benar. Sedangkan tarian teh itu teh kan yang memang harus dikemas estetikanya gitu kan. Ya segala rupana lah kalau ya orang yang nonton tuh jadi enak gitu, aduh ngeuna pisan gitu kan, segala ekspresinya keluar, baju nanu alus gitu kan. Itu pertunjukan gitu. Gitunya. Jadi tidak sembarangan ya menciptakan itu, almarhum juga filosofinya mah sebenarnya kieulah apapun yang diklaim sama kita kebudayaan dan memang tata cara hidup masyarakat gitu kan, itu tuh produk daripada intelektualitas atau kondisi pada saat itu masyarakatnya gitu kan. Gitu. Dan Sunda itu kan yang mencuatnya itu memang kesenian rakyat ya. Iya. Siga ketuk tilu, pencaksilat, kursus. Itu kan rakyat. Sebenarnya itu produk sama we jeung jaipongan ya. Sama. Ya aneh. Ya jaipongan itu kan rootsnya itu. Kemudian dikemas menjadi sesuatu yang baru gitu. Muncullah jaipongan gitu. Tapi dari gerak dan struktur musiknya pun sudah beda gitu. Kalau mau dilihat mangga aja. Gitu. Nah, gitu Teki, jadi kemarin kita ngebahas sama si Teh Ine ya gitu mengenai penciptaannya seperti apa. Nah, dan sekarang kondisinya seperti apa itu udah diceritakan sama Teh Ine kemarin. Nah, yang saya pengen tahu itu sekarang ini adalah budaya kita teh gitu ya. Sekarang mapan tinggal sama teteh gitu. Barudak berbalik K-pop. Ya gitu. Nah itu teh K-pop atau kemudian cara berpakaian kita juga banyak yang rubah-rubah ya gitu. Asana mah ada pas angkatan 80-an juga ya. Kita teh ada seneng Beatles, seneng Michael Jackson ya. Betul. Tapi sama aja. Tapi pas ngelihat tari-tarian ya kita appreciate juga. Nah, cuman pada saat itu masih banyak tempat-tempat pertunjukan untuk itu. Atau karena itu meren. Jadi sekarang saya bertanya lagi gini, sebagai gimana survive-nya gitu para produk-produk kebudayaan teh juga jaipongan gitu sekarang, dengan kondisi saat sekarang pertunjukan yang tidak ada gitu segala macam. Nah, saat ini kalau dibiarkan kayak gini apakah tetap bisa bertahan sebenarnya Teteh? Optimis bisa. Bisa. Dan apa yang dilakukan buat Teteh mungkin Teteh? Bagusnya? Enggak sih, saya enggak melihat itu bagus atau enggak, tapi selama ini berjalan dengan baik. Oke. Gitu. Misalnya
ada jadi banyak sanggar-sanggar yang bikin pelatihan. Karena apa? Karena memang usia anak sekolah itu perlu aya jalur prestasi pan. Nah, itu hanya Jaipongan yang bisa. Karena pasanggiri sekarang Jaipongan. Nggak ada pasanggiri misalnya pasanggiri topeng, pasanggiri tari anu nggak ada. Berarti pasanggiri udah ada lagi. Udah banyak. Masih banyak. Tapi hampir sekarang tiap minggu. Yang masuk sertifikatnya itu Jaipongan. Iya. Jadi untuk jalur prestasi itu anak harus memang prestasi. Juara ke-1 kan. Jadi memang di sanggar pun mereka sudah berkompetisi gitu. Untuk dia menjadi bagus sehingga jadi juara di pasanggiri yang memang bisa dipakai untuk masuk jalur prestasi. Nah, gitu. Berarti kalau saya lihat pemerintah juga sudah mulai ikut membantu kan. Kenapa Sekapdisdik itu menerima sertifikat Jaipongan? Betul. Ya. Dan itu sudah lama, itu pas angkatan saya. Yo, sudah lama, sejak lama. Iya, itu zamannya Padana Setia dulu. Disebut wae 80-an anak. Iya. Kaciri kolot. Atau gitu saya ngomong kenal yang nggak beletuk darinya gitu. Terus kemudian kaciri kolot tuh adalah dapat enggak ngomong gadinya. Jadi jalur prestasi itu dimulai pas angkatan kita itu Padana Setia yang penggagasnya gitu. Tapi waktu itu memang belum diambil siapa yang juara siapa yang ini. Tapi waktu itu karena memang masih jarang ya. Ya nggak ada kompetisinya lah ya. Nggak ada kompetisinya, masih jarang. Jadi dilihatnya, misalnya saya sering ikut atau misalnya jadi peserta misi kebudayaan kemana matak bolos wae Tamira. Ya, tapi abu gitu. Sekolah idola apa SMA 5. Iya, tapi dia mah gitu. Jalur prestasi bolosa. Gitu. Beda jeung nu lain Mir. Ya. Kami memeras otak, mereka dia ngigal gitu. Tapi jadi diampuni. Tapi nemnya bagus. Maaf. Iya. Ya mau enggak mau. Nilainya ditambahan. Nah, gitu. Viewers ternyata ini asik nih. Saya ngelihat itu ternyata ya Anda lestarikan kebudayaan Jaipongan kayak gimana, ternyata nanti anak-anak kecil itu juga bisa ikutan kan? Anak kecil? Ya, kemudian sekarang kan mau masuk SMA favorit itu. Mau masuk SMP, SMA sama kuliah. Kuliah? Iya. Dan itu tuh sekarang sudah diakui sertifikatnya Jaipongan. Masih jalur prestasi masih tapi minimal yang provinsi ya. Yang tingkat ya provinsi dari jadi itunya gubernur. Ya. Berarti masih aya nembe kae nya. Pasanggiri. Aya masih banyak. Eta sanggar banyak. Lebih banyak di Kota Bandung apa kabupaten? Di mana-mana banyak. Udah banyak. Iya. Ada ratusan. Kira-kira saya Anda tuh sok ngomongin pasanggiri teh naon? Lomba atulah. Lain orang Sunda sih Kang Roy. Naon? Pasanggiri itu lomba. Bahasana ti zaman baheula aya pasanggiri, tapi kayeuna pasanggiri itu, giri itu gunung itu kan jangkungnya. Tah, kita mencapai untuk ketinggian ini dengan prestasi. Jadi pasanggiri gunung saya karek nyaho ya. Tahu tapi pasanggiri adalah lomba ternyata mencapai gunung apa yang kan. Anda ketahui sebagai anak studiois. Jadi masang untuk mencapai prestasi yang tinggi. Filosofinya mah eta nya ternyata teh. Mencapai gunung yang tinggi. Alhamdulillah ternyata ternyata pasanggiri kebudayaan itu bisa sertifikasinya bisa dipakai ternyata untuk teman-teman adik-adik kita atau anak-anak kita untuk melanjutkan sekolah di tempat sekolah yang baiknya. Alhamdulillah. Ya ikut bangga. Ya itu dari situ makanya saya juga memang bukan beban ya, tapi memang sudah merasa berkewajiban untuk menyebarkan bahwa ajaran yang betulnya itu seperti ini gitu. Dan untuk Jaipongan tehnya. Untuk Jaipongan ya. Tentunya ada pakem-pakem tersendiri dong gitu. Seperti itu, formulasinya jelas gitu, pakem lagi jelas gitu. DNA-nya juga jelas Jaipongan mah. Ya DNA DNA. Iya dong. Iya kan? Iya. Sunda. Iya, Sunda. Sok. Dari Ketuk Tilu, Pencaksilat. Itu dua nana ya di Sunda.
punten ya. Gerakan itu ada di Jaipongan kalau misalnya seperti Serimpi itu sudah sebenarnya Sunda mah nggak ada yang pakai apokini ya, nggak ada yang pakai, nggak ada kerajaan. Maksudnya kerajaan yang seperti kesenian rakyat. Iya. Seperti ya orang teh Sunda, kerajaan Sunda besar teh. Siga kumaha ieuna mahkotana teh sok mangga. Nyante apa? Ya maksudnya itu terpengaruh oleh budaya tetangga. Budaya imigran yang datang ke sana gitu. Kalau kita dari masih Jawa gitu kan seperti itu. Kalau okay. topeng ya, topeng ada di Sunda tuh aya. Aya. Jadi topeng ketuk tilu, pencaksilat itu mah asli. Nah, pasanggiri yang tadi disebutin teh Ki, gitu saya pengen nanya. Sekarang ini yang menyelenggarakannya pasanggiri itu siapa? Nah, iya naon antara berat. Ini narik nafas. Sponsor ya. Betul. Sebetulnya jadi banyak IO yang muncul. Karena melihat kesempatan ini. Karena ya itu tadi peserta teh pasti membludak. Jadi banyaklah IO yang muncul untuk bikin pasanggiri. Ya tenanan oge sih, bisnis kan. Ya. Oke, tapi apa juri yang di hire itu sudah yang orang yang kompeten atau apa betul itu tingkat provinsi yang memang ada ini dari gubernur atau hanya minta dukungan dari Budpar provinsi? Kan beda. Berarti gitu. Jalur nantinya ada jalurnya. Berarti tidak sembarangan bikin kayak gitu. Harusnya tidak sembarangan. Tapi sampai sekarang sembarangan. Dan sembarangan kalau menurut saya karena tiap minggu aya. Itu iya tiap minggu. Iya tiap minggu di mall dan itu di mall. Di mall. Iya. Sok menurut bagus ininya mah ya dibuat tapi maksudnya jadi kualitas pasanggirinya. Kualitasnya sudah betul apa enggak gitu. Ini kepada para IO teh tidak hanya bicara tentang mendapat keuntungan tetapi punya juga pertanggungjawaban masalah kualitas dan segala macamnya. Nah sekarang kalau seorang IO mau bikin seperti acara yang pasanggiri kayak gitu teh gitu. Sekarang teh spesifikasi apa yang bisa juri nanti berkompetensi teh yang jalurnya seperti apa? Kemana, gitu. Itu sebetulnya yang lagi kita rintis bahwa memang juri pasanggiri Jaipongan itu memang mau kita sertifikasi. Seperti itu. Apa dasarnya disertifikasi? Maksudnya dia harus menguasai filosofinya juga segala macam. Dan dia tahu. Kadang juri yang dipakai tuh bukan orang Jaipongan gitu. Bukan gitu. Dia hanya tahu iya Jaipongan. Nggak bisa seperti itu kan. Kalau untuk ngajurian mah gitu ya. Kumaha gerakan yang benar, adak-adak yang benar gitu kan. Sampai postur tubuh dan kelengkapan pakaian yang benar. Itu kan harus dia kuasai dong gitu sebagai juri ya karena tanggung jawabnya juga nggak kecil. Tapi tiba heula serius kieu. Ya, serius. Galak padahal mah mau nyaho rahasia mah teh galak. Kayaknya di luar udah pasti ada botol jin. Enggak, saya sebenarnya aduh. Enggak mau nih, kudu bergembira di sini mah. Iya tak pastikan. Oke. Aduh maaf saya bukan marah-marah. Ya, cuma kita tegas segitunya, tegas. Sejarah mana bisa. Luar biasa. Kan saya membandingkan antara adik dan kakak kemarin teh ini saya yang kebetulan yang wawancaranya. Terus aina teh mira, wah iya juga itu suka gebugan anak mah. Tara. Ka budak mah henteu. Ka bapadanya. Kamurid galak pasti. Nah, jadi ketika pasanggiri kualitasnya sudah dibangun gitu. Itu kenapa tadi saya dengar Teteh Bangsa bicara perlukah dari Disbudpar segala macam, itu kenapa harus dibutuhkan seperti itu dari sign dari gubernur segala macam. Jadi resminya maksudnya gunanya supaya mereka ikut untuk ini diikut sertakan. Itu memang maksudnya sudah ketentuannya seperti itu. dari pusat.
Dari pusat. Jadi kalau misalnya untuk naik-naik gitu loh. Mungkin kalau nggak salah jadi tingkat mana itu oke sampai tingkat 2. Tingkat mana lagi naik sampai tingkat 1, terus nantinya lagi tingkat nasional. Itu memang ada seperti itu tahapannya. Tahapannya ada gitu. Dan itu sudah disepakati antara pelaku seni dengan pemerintahan barangkali. Betul. Dan pemerintah memang sudah mengeluarkan sertifikasi sebetulnya. Ada asosiasinya atau organisasi gitu? Belum. Itu tugas ya. Sebetulnya kita sudah merintis dan memang sudah ada legalnya. Can beres-beres. Ente kaburu iya teh apaan? COVID. Papi meninggal. Jadi itu berarti udah dirintis sama almarhum dulu ya. Karena belum keterusin tapi papi sudah tidak ada, jadi makanya kita bikin yayasan dulu gitu. Setelah itu baru beresin yang ini. Gitu. Karena untuk yayasan ini ya maksudnya biar kita bisa dengan legal bisa menyebarkan pelatihan ini gitu. Dan bekerja sama dengan siapapun gitu kan. Gitu. Itu tuh sampai saat sekarang teh peminatnya banyak nih berarti ya kalau lihat kayak teh tadinya. Alhamdulillah. Kang percanten teh di Bogor ya. Itu percanten maka Gusti Allah sok. Nya terus teh. Sok. Ari eta mah tuh kayak pengiringan. Masalah kita aya mau percanten teh. Kayak itu terakhir. Kan ngomong soal itu kan, peminat. Oke, di Bogor. Itu ada satu sanggar yang muridnya itu bisa 1.000 lebih. Masih kene ayeuna? Masih. Umur sabaraha umur sabaraha? Naon teh? Ti anak kecil sampai ibu-ibu anu sebenarnya lamun minci teh labuh. Minci teh naon tah? Minci teh ya ada gerakan cita ngigal we kita. Mun ngigal teh maneh teh labuh. Astaga. Itu beneran. Tapi semangat. Kenapa mudanya tidak dilatih di Studio Is aja supaya tidak labuh gitu. Angger kadinya. Mungkin itu sebenarnya ayeuna teh neruskeun bareta didinya penasaran aing mah. Penasaranan bener. Bala mah make hak. 1.000 orang berarti banyak peminatnya teh nya. Itu Bogor. Hanya Bogor. Bogor dan satu sanggar. Itu di Bogor ada beberapa sanggar. Beberapa sanggar. Jadi Bandung artinya luar biasa. Bandung juga sama. Lebih tapi banyak kemarin aya muridna tadi Bogor ge. Bandung itu karena lebih banyak sanggarnya jadi lebih terbagi. Tapi setiap sanggar itu pasti ada 100. Pokoknya lebih dari 50 lah satu sanggar teh muridnya. Gini seueur banyak ya. Banyak, makanya jangan dibilang Jaipongan udah enggak ada. Kami mah atau udah enggak kedengeran. Kalau kami terus terang saja kalau saya ya. Karena inilah barangkali mencek saya mah saat ini teh media teh kan banyak teh gitu ya, media teh banyak. Kami kurang dengar dari media-media mainstream tentang Jaipongan. Nah, terus kedua misalnya pelaku-pelaku seni yang kayak teh justru tidak mau speak up, tidak mau bicara justru gitu. Sehingga ya buat kami teh kemana Jaipongan selama ini? Nah, karena selama ini juga kita melihat ada pergeseran. Contoh. Oke, kalau buat saya speak up itu nggak perlu. Nggak penting. Action aja. Action aja. Lo iya action dong. Kumpulin orang-orang terus diberi tahu gitu bagaimana caranya. Action aja bahwa kita tetap konsisten melakukan pelatihan. Kita konsisten melakukan pasang giri. Tapi di uar-uar mah kedah mereneng. Mungkin sebenarnya aya beritanya, tapi kan itu tergantung komunitas sebenarnya ya. Dan kita juga nggak mungkin karena terus terang untuk sponsor kalau yang tradisi itu hese. Oh gitu. Betul. Hese itu justru. Hese. Orang jadi tim media sponsor bagiannya karena duit wae. Neneng kapitalisme berat ya. Neneng kapitalisme. Jangan salah. Sultan Belanda. Ini Jaipongan ya. Ku Jaipongan hiji. Jangan ngomong soal topeng dan lain-lainnya. Jaipongan hiji. Ini bisa menjadi penghidupan orang. Jadi orang banyak nu diajar kendang. Orang banyak nu diajar ngawih nyinden. Orang banyak nu diajar nari. Orang banyak nu diajar nang neng nong gamelan. Dulu ada enggak anak muda yang mau begitu enggak. Beda gitu teh di kendangan langsung jeung make MP3 lu. Pasti ya tuh. Rasanya bedanya. Beda jiwana. Duktakna beda. Rohna teh aya lamun make daya rohan. Rohna. Ya, saya lihat ya pergeseran ya. Kalau dulu mapan kalau saya teh
ada tamu misalnya atau kawinan, kita selalu lihat jaipongannya. Tah eta. Nah, ayeuna teh justru saya nggak pernah jarang lihat itu teh. Apakah karena tergeser juga atau itu, awis mungkin ya. Lebih ke situ. Nanti tidak mau murah wae. Entong. Jangan tong di mau murah. Dan orang kita belajar juga mahal. Iya. Betul. Gitu. Dan jangan terus jadi tradisi teh udah murah. Nah, sebetulnya tapi itu yang kejadian sekarang. Asal aya. Asal aya. Sok di nikahan. Asal aya weh. Gamelan pun nggak ada degung, pernah nggak lihat lagi gamelan degung di takol? Ya ini mah jarang. Nama kayak MP tilu. Atau kalau nggak cuma kecapi, suling, gong, kendang. Nah, benar. Yang tadinya harusnya ada 11 atau 12 penabuh dengan alat gamelan yang sekian banyak, sekarang bisa diminimalis seperti ini. Kela-kela berarti teh ada ya sempat dengar kali Kang Roy juga ya. Apa pelaku seni tradisional mata pencahariannya tuh ya agak menurun, ya agak kurang gitu ya. Tapi menurut Mira itu semua bisa jadi penghidupan. Eta rada kontradiksi. Jadi sebenarnya gimana upayanya? Kalau menjadi turun itu mah di mana-mana kemarin pandemi ya. Kalau menjadi turun gara-gara COVID. Kalau misalnya COVID tidak ada, apa upayanya untuk meningkatkan mata pencaharian mereka sebagai pelaku seni gitu? Tukang gamelan, apa kan misalkan mereka itu punya panggung seminggu minimal 4 kali. Oh ya berarti ya tanya. Iya dong. Name it lah. Mereka dapat honornya anggaplah 250. Jadi 1 minggu mereka dapatnya 1 juta. Lumayan atuh. Oke kan? Oke. Ini contoh. Saya ada kenal dengan satu orang, dia nari dan dia itu jadi tulang punggung keluarga, single parent gitu, kudu ngurus ibu Ramana. Dia hanya bisa 2 tarian tapi dia bisa menghidupi. Jadi bisa gini, itu anak pintar dia itu karena memang kejar itu. Dia tidak mengejar kualitas, tapi saya kejar itu karena saya harus hidup dengan anak saya dan keluarga saya. Jadi dia tuh bisa panggung 1 hari bisa lebih dari 2 panggung. Misalnya di kawinan dia jam sakieu nu pagi ya nya pagi. Kan pagi biasanya 10 sampai jam 2. Jam sakieu jam sekian sampai sekian di panggung dia. Udah gitu langsung cabut ke panggung yang ini. Di sesi yang satu itu. Belum yang malam. Itu masih lumayan ya. Ya iya. Permintaan. Iya, yang ngajar pelatih itu lumayan gitu. Yang jadi koreografer itu lebih lumayan lagi. Dia jual 1 tarian. Iya, sama ngelatihnya. Itu luar biasa sebetulnya. Gaduh pasang kerahan, lebih lumayan lagi. Alhamdulillah. Pantesan tadi viewer saya melihat seperti biasa bodor saya melihat Teh Mira turun tina Jaguar bieu tehnya. Itu. Alhamdulillah. Tina Jaguar, naik di Jaguar dia jadi ngantai ya ngantai. Kakina obat. Salakina obat gitu. Kumaha? Salakina. Lain orang mir. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali orang-orang yang bergantung terhadap seni ini ya. Alhamdulillah. Ya, dan sekali lagi saya sih meyakini bahwa ini adalah produk daripada kebudayaan. Betul. Gitu dan jadi jati diri kita sebenarnya namanya. Itu salah dan aset daerah. Bukan aset daerah aja, sudah negara, nasional. Aset nasional tentu. Teteh kan sudah melanglang buana kemana-mana. Betul. Gitu. Iya. Dan orang-orang bule itu saruka ya sama Jaipong teh. Banyak bule yang kesini teh nyari di mana ada pertunjukan Sunda aslina. Hese Tamir di mana? Terus kan eta mah kanu gaduh gedung pertunjukan. Sekala aya kitu gedung pertunjukan di dia. Aya sih tapi sepi wae nya. Sepi wae. Cikan di mana nu sepi wae. Aya. Mayang Sunda. Mayang Sunda teh di mana? Rumentang Siang masih aya? Aya Rumentang Siang. Tapi kalau jarang Rumentang Siang mah biasana diangge ku
komunitas klasik ya. Iya. Gitu tari klasik. Jadi kita enak Aya keneh itu pertunjukan anak di Rumentang Siang yang bisa per minggu gitu tampil. Nggak ada pertunjukannya mah. Nggak ada pertunjukannya mah. Pertanyaan saya juga lah di tengah damel. Nya nah tengah damel. Perlu ya. Pan lega turis teh taunya baru saung ujo doang. Ya kan ya? Ya, pan kopo badag. Betul, tapi nggak semudah itu. Waktu itu memang dimudahkan kita lebih fokusnya ke pelatihan. Kan pelatihan. Iya, penyebaran ya. Itu yang lebih kita fokus. Sampai saat ini. Karena kalau dengan itu pelatihan kita sudah berhasil. Kalau misalnya ada pertunjukan, mah itu mah efek dari ini berhasil ya. Gitu. Ya, tapi kalau menurut saya sih memang tempatnya atau goodwill nanti banyak hal yang harus punya ini teh itikat baik teh banyak sebenarnya selain pelaku seni teh gitu ya. Masyarakat kita juga harus ngeh bahwa kita nggak boleh menghilangkan kebudayaan itu, gitu kan. Masyarakat Sunda. Pemerintahnya juga harus aware, gitu. Pemerintahnya juga harus aware bahwa ini adalah aset, gitu. Nya stakeholder pala kebudayaan semuanya lah. Damalkeun panggungna kan saya. Ya. Damalkeun panggungna. Ada. Tempat pertunjukan anak di mana? Saya sok mawaturi sahese. Tapi nggak ada pertunjukannya. Panggungnya ada. Tapi gedungnya ada, tidak ada pertunjukannya. Jarang maksudnya jarang. Nah, terus tidak dibuat jadwal gitu. Jadi mun turis nyari teh di sini setiap hari apa? Harus ke abi atuh. Atuh ieu ngadamel atuh nya. Kan itu semuanya punya pemerintah. Kayak YPK itu Budpar provinsi kan. Mayang Sunda itu Kota Madya. Oh gitu. Budpar Kodia. Jadi itu pemerintah semua. Iya. Tapi kosong. Jadwalnya sana ada jadwal makanan itu. Ada jadwal tapi mungkin sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Gitu. Ya kan kebenaran ini kita ngomong di dongeng alumni teh. Pane dongeng alumni teh aya SMA 5 terang bareng kadusaha ya di BPO ge aya anggota DPRD gitu dangukeun ieu teh pemangku kebijakan. Ini mah teteh mah nggak mau ngomong, cuma saya mah sebagai orang anak Bandung aja ya gitu. Nah kami tuh pengen nonton jaipongan, wayang golek gitu nya, wayang golek. Kamana penaya gedung, damel atuh. Tos lagi ngobrol dulu ya teh. Saya mah sebagai Bandung. Sieun lepat. Ya. Oh gitu ya. Semoga iya nya tehnya. Saya harap mah ke depannya juga teteh terus menjaga konsistensi menyebarkan itu sampai sekarang. Ya. Anak-anaknya di Bogor tapi itu teh tidak terbatas di Jawa Barat saja atau sampai saat ini? Yang Jawa jelas sih Jawa Barat, Jakarta. Wow. Di Jakarta ge aya nya. Oh, banyak Jakarta. Banyak Jakarta juga. Teh Kamelia Malik masih. Malah saya diminta buka sanggar di sana. Di mana? Jakarta. Jakarta. Wow, keren ya. Banyak yang minta. Jadi karena saya tetap kalau saya sih ingat sama itu ya pemerintah gitu, karena kalau buat saya pemerintah itu fasilitator dan kami adalah pekerja seninya gitu, pelakunya. Jadi saya inginnya bekerja sama dengan Taman Mini. Taman Mini. Ya, Anjungan Jawa Barat gitu kan. Cik di Bandung atuh. Di Bandung aya pan di Kopo. Di Bandung mah di Kopo. Oh di Kopo. Berarti aya jadwalan kayak di Kopo. Di juga. Turis canda ka ditu nya. Aya Rabu sareng Sabtunya. Jam sabaraha? Latihan tapi standar pertunjukan latihan. Saya mari nonton bareng teh di ditu teh daripada nonton Avengers gitu aya nonton jaipongan heula gitu. Iya. Ya teh saya harap mah tetap saja istiqomah effortnya terhadap kebudayaan kita. Saya terus terang saja, kita mah sekarang teteh diberikan bareng sama kita untuk media ini menyebarkan virus kebudayaan kita. Betul. Ya kepada yang lain ini gitu. Bagaimanapun erek didinya ngomong bahasa Inggris was dari kalau kumaha orang Sunda itu teh ya. Tong hilap nyari Sunda teh. Gitu ulah hilap walaupun orang Sunda aya tukang geuna sok make anjing goblok gitu nya teh nya. Eta koma ditahan eta mah. Eta koma nya hampura atuh da kumaha atuh nya. Saya TSD oge ka mana we anjing. Ya kan koma kan.
koma atau tanda tanya atau titik atau titik. Kenapa eta teh apa kemana? Kali dia blog. Eta mun teh nying gobloknya. Supaya dia blog gitu. Ya, jadi harus disadari juga bahwa boleh teknologi maju, boleh peradaban maju, tetapi Sunda tuh punya nilai yang luar biasa nyatanya. Setuju. Nah, saya harap mah teteh punten pangajagakeun dan kami juga akan berusaha untuk mencintai. Naon anu sekarang teteh yang akan sampaikan terhadap teman-teman alumni semuanya terhadap pandangan mereka untuk tetap mencintai Sunda, mangga gitu, supaya kayak gimana kita? Sebetulnya sederhana sih ya kalau menurut saya. Siga lembaga-lembaga dalam hal ini di Bandung teh ISBI ya, ada UPI gitu, yang di situ di dalamnya memang ada fakultas seni tari lah, seni karawitan gitu ya. Terus ada juga di Unpad ada fakultas kebudayaan ya kalau nggak salah apa sih. Terus Unpas. Saya ingin bermitra. Jadi dengan lembaga seperti itu kita bisa bikin kajian yang memang nantinya akan didokumentasi untuk bisa dibaca oleh generasi penerus kan, gitu. Satu lagi untuk sejarah tertulis praktek, ya itu sejarahnya. Untuk prakteknya kita harus mengikuti kekinian kan, generasi Z ini digitalism kan. Kita sudah bikin juga YouTube-nya. Udah. Dan di situ ada tutorialnya. Dan juga pertunjukan kita ada di situ. Ada. Gitu. Jadi untuk memperkenalkan ke generasi Z, kita apa lagi gitu. Medsos udah, IG-nya ada. YouTube-nya juga ada. TikTok-nya juga ada. Kirang diviralkan gitu, kumaha? Enggak juga sih, karena memang subscribernya udah lumayan. Padahal organik. Kita nggak beli follower. Itu organik udah 2.000. Jadi sebetulnya gitu rame dah kalau misalnya kalian ke kita mah gitu. Ya, berarti sebenarnya Teteh sendiri optimis. Alhamdulillah. Ya, optimis kalau saya mendengarkan bahasa ini optimis. Ya, kami pun amun cek bahasa Sunda nama sok kami pun ikut nimbrung kumaha ngariung gitu untuk ngabantosan eta teh gitu. Hayu mangga kita mau terbuka. Malah kita nuhun pisan gitu. Kayak misalnya kita ke mahasiswa-mahasiswa yang memang dia mau tugas akhir, itu kan kalau penulisan soal Jaipongan pasti datang ke kita. Dan kita sebagai narsumnya. Itu selalu pasti saya di akhir, tolong bantu kami untuk pelestarian ini gitu. Wajib gitu, karena memang kebetulan kamu nanti sebagai sarjana seni gitu. Gitu. Saya aja bukan sarjana seni tapi ya karena cinta meren ya gitu. Kalau yang sekolah di seni tari, kalau dia nggak cinta dengan tarinya dia nggak akan sekolah di situ. Tentu ingat ya tehnya sekolah seni teu mencintai seni, sedangkan aya anu tina perbankan oge sakolana gitu. Jadi karena jadi pong gitu mempertahankan jadi pong. Henteu nyaman gawe nu kajinian saha. Saya mah gitu. Jadi Anda sebagai sarjana seni harus mencintai seni lokal. Betul. Gitu ya. Setuju. Perbankan oge hidup teh kapake gitu. Mangga ya, saya gitu ya teh ya. Sok teh tutup teh. Ka viewer dadah gitu atau kumaha atau itu kamera na teh. Rada hariwan. Tukang royan terus biasa. Ya, tuh viewer Abdi, Ibu Kiki, sareng Mira ya, gitu. Viewers terutama yang alumni SMA 5, lamun teu subscribe dipecat ya SMA 5. Yes. Dan ini Mira dari 587. Tolong dicatat ya anak-anak mudanya. Ya, siap non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Ya.